Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran untuk mata pelajaran Teknik Layanan Jaringan kelas 11 semester 3 kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Kali ini akan disampaikan untuk kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 terkait dengan teknologi komunikasi data dan suara untuk mapel teknik layanan jaringan, dan saya yang akan menyampaikan adalah Rohmat Hidayat dari kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Adapun kompetensi dasar yang akan disampaikan adalah yang pertama adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara, dan kompetensi dasar 4.4 yaitu menalar aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Materi pokoknya ada dua, yaitu yang pertama adalah mengenal teknologi komunikasi data, dan yang kedua adalah mengenal teknologi komunikasi suara. Pada kesempatan ini, penulis atau penyusun akan menyampaikan materi pokok tentang mengenal teknologi komunikasi data. Apa itu teknologi komunikasi data dan contoh-contoh penggunaannya seperti apa? Mari kita ikuti. Teknologi komunikasi data telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di era sekarang ini. Kecanggihan dari teknologi ini semakin hari semakin berkembang. Penggunaannya juga semakin banyak, dan teknologi ini merupakan atau diimplementasikan di berbagai bidang, di berbagai instansi. Tujuan pembelajaran untuk mengenal teknologi komunikasi data adalah yang pertama, setelah melaksanakan praktek atau pencarian materi, peserta didik mampu untuk menjelaskan mengenai teknologi komunikasi data dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat kesimpulan mengenai teknologi komunikasi data dengan terampil. Selanjutnya, kami tampilkan berbagai contoh dari teknologi komunikasi data ini. Di sebelah kiri adalah contoh dari mesin telegraf. Kemudian yang tengah ini adalah pager atau kita kenal dengan radio pager gitu. Kemudian yang paling kanan ini adalah mesin facsimile, ya. Dimana ketiga contoh ini adalah sebuah mesin atau perangkat yang di dalamnya memanfaatkan komunikasi data untuk menyampaikan informasinya. Ya, selanjutnya, apa itu teknologi komunikasi data? Jadi, teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi atau data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim ke penerima atau dari sender ke receiver. Jadi nanti akan disampaikan bentuk atau contoh-contoh pengirimannya. Jadi tentunya teknologi komunikasi data mempunyai tujuan, yaitu yang pertama adalah memungkinkan pengiriman data dengan jumlah yang besar dan efisien tanpa adanya kesalahan, dan ini merupakan suatu penghematan atau ekonomis. Kemudian yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau yang kita kenal dengan remote computer use.
Kemudian yang keempat adalah yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hak kontrol. Dan yang terakhir, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Nah, ini adalah 4 tujuan dari teknologi komunikasi data. Kemudian dalam awal deskripsi tadi disampaikan bahwa informasi dikirim lewat pengirim dan diterima oleh penerima. Nah, ini disampaikan contoh-contoh atau disampaikan blok diagram cara kerja secara sederhana dari sebuah komunikasi data. Yang pertama ada bagian namanya sender atau pengirim, kemudian ada medium atau media, dan yang ketiga adalah receiver atau penerima. Antara sender dan receiver dihubungkan dengan media, dan media tadi sebagai jalan untuk mengirimkan atau memindahkan message atau pesan. Kemudian dalam proses pengiriman ini tidak lepas dari aturan-aturan yang telah disepakati oleh berbagai organisasi yang terkait dengan pengelolaan data atau pengiriman data secara elektronik. Berikut syarat-syaratnya ini terkait dengan keterangan untuk blok diagram tadi. Jadi yang pertama adalah pengirim atau sender adalah piranti yang digunakan untuk mengirimkan data. Kemudian media adalah saluran yang digunakan untuk mengirimkan data atau untuk memindahkan data. Kemudian penerima adalah piranti yang digunakan untuk menerima informasi. Kemudian yang keempat adalah pesan atau informasi yang akan dipindahkan dari pengirim ke penerima. Dan yang terakhir adalah protokol. Tadi sudah disampaikan bahwa protokol adalah aturan-aturan yang disepakati oleh dua atau lebih untuk dapat saling berkomunikasi, dan tentunya ini disepakati oleh seluruh warga di dunia ini, khususnya yang melakukan atau mengelola kegiatan komunikasi data, sehingga kita mengirimkan dari mana saja, kemana saja, maka dapat menerima data yang tadi dikirimkan. Selanjutnya disampaikan jenis-jenis teknologi komunikasi data. Jadi yang pertama adalah telegraf atau telegram, kemudian facsimiles, radio pager, dan jaringan komputer. Ini ada 4 jenis teknologi komunikasi data. Dan yang pertama adalah telegraf. Dilihat di sebelah kiri, ini adalah contoh sebuah mesin telegraf. Apa itu telegraf? Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Ini sangat dikenal di saat Perang Dunia beberapa puluh tahun yang lalu, dan sampai saat ini sampai di tahun sekitar sebelum tahun 2000 ini masyarakat kita masih menggunakan mesin ini untuk menyampaikan kabar kepada teman atau handai tolan yang ada di luar daerah atau di kota lain, bahkan di pulau yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pengirimannya menggunakan kabel tembaga sebagai medianya. Jadi misalnya ini telegrafnya di Jogja dan sebagai pengirim, kemudian kita mau mengirimkan informasi, maka kita kirimkan dari Jogja ke Jakarta melewat jaringan kabel dan menuju ke kantornya yang ada di Jakarta. Kemudian yang ketiga, dikirim dari jarak jauh. Ya, tentunya yang karena
untuk kebutuhan kecepatan informasi disampaikan, maka memang salah satu alternatifnya ini, di mana di saat itu belum ada perangkat komunikasi seperti halnya telepon. Telepon sudah ada, namun jumlahnya sangat sedikit sekali, sehingga misalnya ada saudara yang ada di Jakarta dan perlu untuk diberikan kabar yang cepat, maka salah satu alternatifnya yang cepat adalah menggunakan telegraf. Adapun contoh-contohnya, mesinnya adalah seperti ini ya. Ini dikenal atau sangat terkenal di saat Perang Dunia, digunakan untuk menyampaikan informasi di medan peperangan dengan tentunya dengan markas komando. Ya. Dan di dalamnya, di saat kita menggunakan mesin telegraf ini, informasi yang disampaikan bukan berupa informasi sinyal suara, namun berupa kode-kode atau kode Morse. Kode Morse terdiri dari kode berupa titik atau dot dan garis yang dengan kata lain adalah dash. Jadi dot dan dash. Jadi kode Morse untuk huruf dari A sampai Z dan angka untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Selanjutnya, contoh blok pengiriman telegram. Telegram berbeda dengan telegraf. Telegraf adalah mesinnya untuk mengirimkan informasi, sementara telegram adalah informasinya. Jadi di saat kita akan mengirimkan atau mengabari saudara kita yang ada di Jakarta, maka kita harus misalnya dari Jogja ke Jakarta, maka kita pergi ke loket Telekom, ya, kita menuliskan pesannya apa yang telah disiapkan di belangko dan kita berikan alamatnya. Kemudian setelah itu dari tulisan yang ada di belangko itu dihitung biayanya per kata. Muncul berapa rupiah jasa yang digunakan untuk jasa pengiriman informasi via telegraf. Kemudian dari kantor Telkom yang ada di kota Jogja atau kota A di sini ya, dia akan mengirimkan pesan-pesan itu ke Telkom, kantor Telkom kota B atau kita anggap Jakarta. Setelah di kantor Telkom dicetak, maka akan dikirimkan ke penerima lewat kurir atau caraka. Dalam hal ini adalah petugas dari kantor pos. Nah, ini contoh bentuk dari sebuah telegram. Ya, saya katakan tadi bahwa telegram adalah informasinya atau pesan yang dikirim, sementara telegraf adalah mesinnya. Ini contoh dari telegram. Di sana ada amplopnya, di dalamnya ada pesannya dan ada logo Telkom. Kemudian juga ada perangkonya. Ini bukti bahwa setelah dicetak di kantor penerima, ini dikirimkan via jasa kantor pos ya. Dan kita lihat di sampulnya itu ada tertulis atau terlihat tulisan warna putih, itu adalah isi telegram yang tertulis alamat yang dituju. Selanjutnya setelah telegraf kita menuju ke facsimiles. Apa itu facsimiles? Kita sering melihat perangkat seperti ini. Ini mirip dengan pesawat telepon ya. Nah, betul, memang facsimiles itu menggunakan jalur atau media kabel, dan tentunya di perangkat facsimiles juga ada perangkat telepon juga ya. Biasanya ada perangkat teleponnya yang berjenis seperti ini ya. Nah, facsimiles artinya adalah menyalin sama persis dengan aslinya. Kemudian digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui media kabel telepon. Kemudian yang ketiga, menyalin dokumen yang akan dikirimkan
kemudian mengirimkannya ke nomor fax yang dituju. Ya. Jadi intinya bahwa facsimiles itu menyalin sama persis dengan aslinya, atau dengan kata lain fotokopi jarak jauh. Ya, kalau saya mengatakan seperti itu, fotokopi jarak jauh. Nah, ini berbagai contoh perangkat facsimiles ya. Yang sebelah kiri ini dia berfungsi hanya khusus untuk facsimiles dan telepon ya. Jadi kita bisa menggunakan mesin fax ini sekaligus untuk bisa menggunakan sebagai perangkat telepon. Kemudian yang tengah ini adalah mesin facsimiles yang dikombinkan dengan mesin fotokopi ya. Kemudian yang paling kanan adalah printer yang difungsikan bareng dengan facsimiles. Jadi dua perangkat yang terakhir ini bisa bekerja sebagai fax, juga bisa bekerja sebagai mesin fotokopi ataupun printer. Nah, cara kerja dari mesin facsimiles yang pertama, tentunya penerima dan pengirim harus sama-sama memiliki mesin fax ya. Jadi kalau hanya satu saja yang mempunyai itu tidak bisa. Jadi keduanya harus mempunyai mesin fax yang terpasang tentunya di jaringan atau di media telepon atau kabel telepon ya. Kemudian di awal pengirimannya, pengirim memasukkan dokumen feeder ya. Dokumen ke feeder dan menekan nomor telepon sebagai alamat terima. Jadi di saat dokumen dimasukkan ke feeder, kemudian kita tekan nomor yang dituju, kemudian start, maka di mesin pengirim dia akan memproses ya, menghubungi penerima. Jika penerima standby maka dia akan mengirimkan. Nah, prosesnya ada di sini. Jadi setelah dia hubungi nomor tersebut, maka akan terjadi koneksi dan mesin si pengirim akan melakukan pemindahan dokumen ke area terkecil dalam dokumen tersebut. Jadi saya ulangi lagi, koneksi akan terjadi dan mesin si pengirim akan melakukan pemindaian, pemindaian atau kayak seperti fotokopi dokumen dari area terkecil dalam dokumen tersebut. Jadi semua difotokopi ya. Nah, pemindahan yang dilakukan semacam memori dari sinyal listrik dengan membaca daerah gelap dan terang ya, seperti halnya mesin fotokopi tadi yang saya sampaikan. Baik, selanjutnya di bagian penerima seperti apa ya. Jadi sinyal listrik yang diluncurkan ke alamat penerima sebagai tujuan pengiriman dokumen. Jadi di fax penerima akan menerima informasi dan mesin si penerima ini akan menangkap sinyal dan menerjemahkannya menjadi dokumen yang sama dengan yang diterjemahkan di mesin fax pengirim. Itu. Jadi sinyal listriknya diterima oleh mesin si penerima ini, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah dokumen yang sama persis dengan fax si pengirim. Cuma memang kualitasnya untuk mesin fax ini kurang begitu karena memang teknologinya masih belum sebaik teknologi yang ada saat ini. Jadi data yang terkirim ya cukup bisa dibaca dan diterima, namun kualitasnya juga tidak sebagus dengan teknologi yang ada saat ini. Baik, selanjutnya jika sudah diterima, maka ini contoh di bagian fax pengirim itu melaporkan. Jadi telah dilaporkan atau di sini ada sending reportnya. Disampaikan bahwa ini contohnya dia mengirimkan satu page atau satu halaman dan hasilnya oke. Jadi sudah terkirim.
Jadi di bagian pengirim itu diberi laporan bahwa pesan yang dikirimkan lewat fax itu sudah sampai. Baik, kita lanjut ke pager atau radio pager. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi pager merupakan media penerima pesan secara portable. Cara kerjanya berdasarkan prinsip kode sinyal radio pada frekuensi tertentu yang kemudian ditransmisikan melalui suatu provider. Jadi ini sangat terkenal berapa puluh tahun yang lalu. Jadi perangkat komunikasi yang sifatnya satu arah, ya. Jadi radio pager ini hanya menerima saja. Apa yang diterima? Yang diterima hanya tulisan saja. Jadi tidak bisa menerima dalam bentuk grafis atau video, ya. Jadi ini seperti SMS tapi hanya satu arah saja. Kemudian saya ulang lagi bahwa pengirimannya satu arah, bisa menerima pesan dengan jumlah digit yang terbatas dan mirip dengan SMS, ya. Jadi Anda bayangkan kalau kita membawa perangkat ini, ya kita hanya menerima saja, kemudian membaca apa isi pesan tersebut, baru kita melakukan perintah yang ada di pesan itu. Nah, radio pager digunakan waktu itu karena memang belum ditemukannya berbagai teknologi yang lebih maju tentunya, namun sudah sangat membantu, ya. Jadi sangat membantu di saat misalnya digunakan oleh karyawan-karyawan kantor yang dengan mobilitas yang tinggi, ditugaskan ke luar kantor, dan saat itu juga belum ada telepon genggam, ya. Tentunya keterbatasan alat komunikasi, sehingga cara atau salah satu alternatifnya adalah dengan mesin pager ini atau radio pager ini. Ini berbagai contoh radio pager yang ada waktu itu, ya, waktu terkenal. Namun saat ini sudah tidak ada, ya, sudah terkikis dengan teknologi yang ada saat ini yang lebih maju tentunya. Baik, kami sampaikan sistem radio paging. Jadi ada permintaan atau operator, ya. Tentunya operator ini ada permintaan dari pengguna yang akan menyampaikan informasi ke customer. Nah, dari operator memasukkan data itu ke komputer, kemudian dari komputer diproses, kemudian dipancarkan dengan pemancar yang ada antenanya di tower, kemudian dipancarkan menuju ke radio pager. Jadi radio pager ini dalam aplikasinya menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio, ya. Jadi dia customer pengguna ini secara leluasa pergi kemana-mana, ya. Jika nanti dia dikirimi pesan, maka akan ada notifikasi atau informasi bahwa ada pesan yang masuk di radionya, itu. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang keempat adalah tentang jaringan komputer, ya. Sudah tidak asing lagi bahwa sistem atau yang saat ini ada, yaitu sistem jaringan komputer, terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data. Jadi komputer yang dihubungkan lebih dari satu tentunya, kemudian tersambung, ya, dihubungkan tersambung menggunakan media transmisi, baik menggunakan kabel, fiber optik maupun wireless, sehingga mereka saling berbagi data, berbagi informasi, ya. Nah, jaringan fisik dan fungsi yang dapat mengakses komputer untuk mendapatkan fasilitas seperti menjalankan program, kemudian mengakses basis data, melakukan komunikasi dengan operator lain,
sedemikian rupa sehingga semua fasilitas berada pada terminalnya walaupun secara fisik berada pada lokasi yang terpisah. Nah, ini adalah jaringan komputer. Jadi secara fisik itu tempatnya berbeda-beda ya. Secara fisik itu tempatnya berbeda-beda. Namun dia bisa tersambung, saling berbagi program atau aplikasi ya, saling berbagi basis data, berbagi printer atau resource yang lain ya. Ini jaringan komputer, sehingga dalam penggunaannya ya Anda tahu bahwa penggunaan teknologi ini saat ini sangat pesat sekali dan menjadi sebuah kebutuhan, bukan sebuah pilihan lagi tapi sebuah kebutuhan ya. Contoh penggunaannya adalah di perbankan ya, yang pertama. Yang kedua, contohnya adalah untuk reservasi online, kemudian untuk komunikasi, kemudian untuk pertanian, kemudian untuk pengurangan resiko bencana dan sebagainya. Ini hanya sebagian kecil contoh yang digunakan untuk berbagai instansi atau personal untuk memudahkan ketugasannya ya. Nah, secara detail contoh-contohnya adalah seperti ini. Di bidang perbankan ya. Jadi di saat seseorang menggunakan ATM, dia di mesin ATM, maka itu juga menggunakan teknologi komunikasi data. Di saat dia melihat saldo rekeningnya, atau dia mau melakukan transfer, atau bahkan dia akan menarik uang ya dari mesin ATM. Kemudian contoh yang kedua, ini contoh yang di tengah adalah penggunaan mobile banking ya. Jadi kita gunakan smartphone kita untuk melihat apakah melihat saldo keuangan kita, atau ingin melakukan transfer dari satu tempat, satu rekening ke rekening yang lain ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah penggunaan contohnya di sini ada OVO ya, atau ada Dana ya. Itu juga demikian. Jadi di saat kita mau membeli atau melakukan pesanan ya, reservasi dan sebagainya, kita gunakan atau kita manfaatkan fasilitas seperti ini. Ini tidak lepas dari teknologi komunikasi data. Contoh yang berikutnya adalah penggunaan teknologi komunikasi data untuk reservasi online atau toko online. Misalnya saja di paling kiri ini, jika kita akan menggunakan fasilitas yang ada di Grab ya, menggunakan OVO, kita mau pesan makanan, mau memanfaatkan GrabCare atau Bike-Care ya, dan sebagainya. Kemudian yang tengah ini adalah contoh penggunaan Traveloka, dan sebelah kanan adalah toko online ya, untuk Tokopedia contohnya ya. Ini sudah banyak yang menggunakan. Nah, contoh berikutnya adalah video conference ya, video conference. Jadi video conference ini saat ini banyak sekali digunakan, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ya. Mereka yang sedang ditugaskan di rumahnya masing-masing dan tidak diperkenankan untuk berangkat ke kantor dan harus melakukan meeting, maka salah satunya adalah menggunakan fasilitas video conference. Banyak aplikasi-aplikasi saat ini yang digunakan untuk kegiatan tersebut ya. Ada Zoom, ada Google Meet, ada Jitsi, ada dan sebagainya. Nah, ini tergantung dari user yang menggunakan. Kemudian juga tentunya di video conference sangat bermanfaat sekali untuk melakukan koordinasi di saat pandemi seperti ini. Contoh yang lain adalah di bidang peternakan dan perkebunan, di mana teknologi ini dikombinasikan dengan teknologi yang lain. Contohnya di bidang peternakan broiler ya.
Jadi kombinasi antara IoT atau Internet of Things dan Artificial Intelligence ya. Kemudian combine juga dengan software enterprise. Jadi digunakan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan di peternakan. Jadi membesarkan ayam dari yang masih kecil-kecil itu menjadi ayam yang siap untuk dijadikan konsumsi dagingnya. Ya, ini sudah semakin maju ya cara pelaksanaan dalam peternakan tersebut ya, dikontrol oleh teknologi yang saat ini sedang berkembang. Kemudian di bidang perkebunan juga demikian. Jadi penggunaan teknologi komunikasi data, contohnya untuk kegiatan perkebunan ya, misalnya dengan saat ini yang sangat maju, yaitu dengan greenhouse dilengkapi dengan contoh penyampaian atau memberikan nutrisi dan air secara otomatis, dan pengontrolan suhu pengontrolan nutrisi atau makanan untuk tanaman itu sudah sangat canggih ya. Nah, selanjutnya contoh yang lain adalah yang saat ini baru dalam proses pemantauan, yaitu digunakan untuk kegiatan mitigasi bencana. Contoh yang real saat ini, kondisi wilayah di Jogja sedang terjadi peningkatan kegiatan yang di Gunung Merapi ya, dibuktikan dengan contoh-contoh tampilan seismograf. Nah, ini data-data seismograf dan CCTV yang bisa secara langsung kita lihat, dan data-data seismograf ini bisa dijadikan dasar untuk analisis menentukan level-level apakah waspada, siaga atau awas, sehingga sebagai bahan keputusan bagi pemerintah untuk melakukan apa sebaiknya supaya tidak, jika nanti terjadi sesuatu, mitigasi bencana lebih bagus dan meminimalkan korban tentunya ya. Nah, itulah anak-anakku contoh-contoh penggunaan teknologi komunikasi data yang memang saat ini sangat dibutuhkan teknologi tersebut, dan secara tidak sadar pun kita sudah menggunakannya teknologi ini ya, dari kegiatan untuk video conference atau web meeting untuk pembelajaran kita, kemudian melakukan pesanan atau reservasi online untuk Grab atau Gojek ya, kita pesan makanan untuk GoFood atau GrabFood ya. Kemudian contoh yang lain yang langsung kita lihat saat ini live, data-data yang disampaikan melalui YouTube, yaitu untuk mitigasi bencana. Terima kasih, itu yang kami sampaikan, dan daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun video pembelajaran ini adalah yang sudah terlihat di dalam daftar pustaka. Terima kasih. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.